Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Wijaya Trading pada pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan pagi yang betul-betul cerah ini membawakan berkah dan profit buat teman-teman semuanya, khususnya keluarga Wijaya Trading dan tentu umumnya pada teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mindset trading. Jadi saya tidak menganalisa market, kemudian saya juga tidak akan memberikan contoh trading seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya, tetapi saya akan berusaha memberikan motivasi buat teman-teman yang baru masuk di dunia trading maupun yang sudah trading namun masih terseok-seok, masih mengalami banyak kerugian. Apakah ada yang salah dengan trading kita? Tentu kita sendiri nanti akan bisa menjawabnya. Saya akan memberikan gambaran bagaimana mindset trading yang bagus, bagaimana mindset trading yang betul supaya kita bisa profit secara konsisten dan menjadi trader yang profesional. Ya, mungkin banyak di antara teman-teman yang sudah bisa profit, namun demikian yang jadi pertanyaan, akankah profit itu bisa bertahan lama? Atau berapa tahun kita bisa bertahan di dalam menjaga konsistensi profit kita? Teman-teman semuanya, banyak di antara kita beranggapan bahwa trading itu sangat mudah, sangat sederhana, dan seindah yang dimimpikan. Namun ketahuilah bahwa trading itu sebenarnya membutuhkan kerja keras, pengorbanan, dedikasi, dan tentu komitmen di sana. Kalau anggapan seperti yang ada di iklan trading, ya, semudah buy dan sell, ya, semudah buy dan sell, maka tentu tidak banyak orang jatuh di dunia trading. Akan banyak orang akan berhasil di dalam dunia trading kalau hanya trading semudah buy dan sell. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat iklan tayangan di sana sini. Trading semudah klik buy dan sell, kemudian dapatnya profitnya. Tapi kenyataannya seperti apa? Banyak trader yang gagal atau merugi karena mereka hanya terobsesi kemudahan trading yang ditawarkan, kemudian eh, ditambah dengan iming-iming yang luar biasa profitnya di sana. Ya karena itu belajarlah untuk betul-betul memahami konsep trading, belajar memahami mindset trading itu seperti apa. Maka di sini kita akan membahas bagaimana mindset trading yang betul. Mindset untuk trader yang profesional. Seperti apakah mindset trader profesional itu? Biar kita tidak terjebak di dalam halusinasi dan mimpi-mimpi indah trading itu sendiri. Orang banyak berpikir trading itu bisa mendapatkan profit dengan cepat, dengan mudah, bisa kaya dengan cepat. Memang betul, ada sisi benarnya. Tapi di balik semuanya, kalau kita tidak mengetahui tekniknya, kalau kita tidak memahami ilmunya, kalau kita tidak bisa menemukan sistem yang cocok untuk kita, maka akan berlaku sebaliknya. Kita akan hancur, kita akan rugi, dan selanjutnya betul-betul akan membuat kita menjadi stres di sana. Sehingga pikiran yang ada bukan trading itu bisa menjadi orang menjadi lebih bagus ekonominya, tapi sebaliknya bisa menyebabkan orang menjadi kere atau orang bisa menderita atau stres gara-gara trading itu. Ya, saya akan bahas pertama mindset trader yang profesional itu seperti apa. Yang pertama, ketika kita ingin terjun di dunia trading, maka fokuslah pada proses. Ya, jangan fokus pada profit. Ya, jangan fokus pada profit dulu.
Ingat, fokuslah pada proses, jangan fokus pada profit dulu. Karena anggapan kalau kita entry berpikir profit, profit, dan profit tanpa memperhitungkan resikonya, tanpa mempertimbangkan bahwa market bisa sewaktu-waktu bisa berubah arah. Sekali lagi, fokus pada proses. Prosesnya seperti apa? Tentu prosesnya panjang. Kita butuh perencanaan, butuh kerja keras, butuh penelitian, butuh analisa. Ya. Trader profesional tidak dihasilkan di dalam proses satu malam. Seorang trader profesional tidak bisa dihasilkan dari proses satu malam, tetapi dia melalui proses yang panjang. Melalui apa dia? Kerja keras, kemudian dia melakukan riset, kemudian juga punya komitmen di sana. Komitmen apa? Komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki semua kesalahan. Sehingga seorang trader profesional ya jangan hanya dikira semudah yang kita bayangkan, oh dia kok enak analisanya, oh dia kok bisa profit, oh dia kok bisa mengcover dengan baik, oh lot yang digunakan kok terlalu membahayakan. Itu pikiran kita, karena kita tidak tahu apa yang dia gunakan, sistemnya seperti apa, rencana seperti apa. Tentu dia punya pengalaman, tentu dia punya teknik sendiri. Nah, sementara kita hanya terbatas dengan pengalaman kita, mungkin belum tingkatannya, karena mereka sudah melalui proses yang panjang, kerja keras, mereka melakukan riset, komitmen, analisa setiap saat, dan tentu selalu belajar dari kesalahan itu. Ya, dia selalu membangun dari awal, bukan dengan cara yang ekstrim, bukan dengan cara yang instan, tapi melalui satu proses kerja keras. Jangan hanya dilihat endingnya, jangan dilihat dia profitnya, tapi tanyakan kerja kerasnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Ya, kalau teman-teman mungkin sadari, trading sebenarnya tidak semudah yang dimimpikan. Ya, trading itu 80% adalah kerja keras ini. 40% diantaranya ini melalui proses riset, kemudian ada analisa, ya. Kemudian di sana ada riset, kemudian analisa, kemudian komitmen, ya. Kemudian persiapan, dia mempersiapkan semuanya. Semua yang mau dikerjakan dia ada persiapan, ada rencana di sana. Bukan simsalabim tiba-tiba entry, tiba-tiba masuk buy dan sell. Tapi prosesnya panjang. 80% adalah kerja keras. Sementara yang hanya 20% ini eksekusinya. Dia tinggal 20% yang eksekusinya ini, buy dan sell-nya ini. Ya, sehingga teman-teman semuanya jangan berpikir terlalu indah, terlalu muluk-muluk hanya dengan memahami buy dan sell. Kalau buy nanti tunggu warna hijau atau warna biru, kalau sell nanti tunggu warna biru sampai profit. Ya, itu yang nanti akan menyesatkan dan akan menghancurkan kita. Kemudian 40%-nya apa lagi? Nah, 40% yang dari 80% kerja keras ini, yang pertama tadi ada mungkin perencanaan, ada persiapan, ada riset, ada analisa, kemudian komitmen di sana. Semuanya kita lakukan di awal. Sebelum kita masuk di dunia trading, artinya sebelum entry di sana, maka yang kita lakukan ini sudah siap, mantep di sana. Persiapannya matang melalui proses perencanaan, kemudian dilakukan riset, analisa, dan sebagainya. Maka selanjutnya tidak serta-merta kita langsung entry, buy, sell. Masih ada lagi 40% lagi ini menunggu. 40% lagi ini menunggu. Ya, menunggu apa? Menunggu peluang. Bukan menunggu floating minus seperti kebanyakan trader. Kalau kebanyakan trader, yang penting ini sekilas buy, ketemu buy, ditunggu. Ya, itu namanya bukan trader profesional.
Kalau trader profesional dan ingin sukses di dalam dunia trading, maka belajarlah untuk kita mengikuti mindset yang benar ini. Pertama, rencanakan, persiapkan, kemudian lakukan analisa, lakukan riset, baru nanti kita menunggu peluang yang tepat, menunggu peluang yang sesuai dengan sistem trading yang sudah kita siapkan. Tentu masing-masing trader punya konsep, punya rencana trading sendiri. Nah, yang sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan konsep trading kita, tentu kita menunggu ini adalah menunggu yang sesuai dengan yang kita rencanakan. Mungkin trader lain punya gaya sendiri, punya sistem trading sendiri, tidak masalah. Intinya menunggu peluang di sana. Oke, saya lanjutkan. Ya, sekali lagi, untuk bisa menjadi trader profesional, maka bangunlah mindset trading yang tepat. Yang tadi seperti yang kita jelaskan tadi, ya, mindsetnya dibenarkan dulu. Mindset tradingnya dibetulkan dulu. Proses ikutilah dengan baik, ya. Jangan hanya memburu dan berpikir profit, profit, dan profit. Memang anggapan orang trading itu mudah. Banyak iklan di sana sini, banyak penawaran di sana sini, apalagi banyak marketing broker yang betul-betul memberikan propaganda yang luar biasa di sana. Banyak penawaran yang luar biasa. Ya, celakanya lagi yang mereka sampaikan hanyalah sesimpel itu. Ya, sesimpel buy dan sell yang seperti yang di iklan itu. Kalau hanya buy dan sell begini, tentu banyak orang kaya pasti. Tapi di balik semuanya ini tidak cukup hanya dengan faham buy dan sell. Tidak cukup pula kita hanya punya trading system. Ya, tapi ingatlah di sana juga ada tadi yang namanya kerja keras, ada namanya waiting. Ya, ada kerja keras, ada waiting. Di mana kerja keras ini bahkan bisa berdarah-darah dulu di awal untuk bisa menemukan dan cocok dengan aturan-aturan trading yang sudah kita lakukan. Melalui proses yang panjang, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Kalau semudah kita bisa buy dan sell, kemudian hanya dengan modal $10 kita bisa dapat 10.000 US dollar di dalam satu malam. Iya betul memang, kalau ini tepat. Sebaliknya kalau tidak tepat, apa yang terjadi? Bisa bangkrut di dalam hitungan detik. Ya karena itu bukan semudah ini, tapi butuh kerja keras, butuh perencanaan, butuh persiapan, kemudian butuh menunggu sinyal yang sesuai dengan trading plan kita, yang sesuai dengan sistem trading yang kita gunakan, yang kita tetapkan. Sehingga kenapa dari sekian banyak trader banyak yang rugi, hanya beberapa gelintir yang berhasil. Karena yang berhasil mereka yang telah melewati proses yang panjang ini. Mereka betul-betul menggunakan mindset trading yang tepat. Dia kerja keras, dia analisa, dia melakukan riset, dia melakukan perbaikan, koreksi, evaluasi, dan selalu belajar dari kesalahan. Belajar untuk hal-hal yang baru, selalu memperbaiki di sana. Sehingga ingin berkembang dan berkembang terus. Ya, bukan hanya kita seperti yang semudah buy dan sell itu. Maka bangunlah sistem trading kita yang betul-betul sesuai. Ya, bangunlah sistem trading yang sesuai dengan gaya kita, yang sesuai dengan karakter kita. Sesuai dengan karakter kita. Untuk bisa menemukan sistem trading yang sesuai dengan karakter kita, tentu juga melalui proses. Ya, melalui proses apa? Kerja keras tadi. Kemudian melalui proses perencanaan yang tadi kita sampaikan, ada perencanaan, ada berikutnya ada kedisiplinan, kemudian fokus di sana,
Selanjutnya tetap kita lakukan evaluasi. Kita tetap lakukan evaluasi, kita lakukan koreksi, dan tentu kita lakukan perbaikan-perbaikan di sana. Belajar dari kesalahan. Ketika kita salah, maka belajarlah untuk memperbaiki. Bukan diulang, dan diulang lagi. Kalau kita tidak bisa memperbaiki kesalahan, maka tanyakan pada orang yang lebih memahami, orang yang lebih berpengalaman di sana. Maka di situ akan nanti ada solusi yang bisa diberikan. Bisa memberikan motivasi, bisa memberikan petunjuk seperti inilah trading yang seharusnya. Maka sebelum kita betul-betul terjun di dunia trading, jangan lupa tadi ya, persiapkan semuanya. Persiapkan semuanya dengan baik. Ibaratnya kalau kita mau berperang, maka persiapkan semua persenjataan kita, keahlian kita, dan pertahanan kita. Itu akan menjadikan kita seorang trader yang betul-betul profesional dan bisa profit secara konsisten di sana. Berikutnya saya akan lanjutkan yang kedua, mindset trading yang kedua. Yang tadi yang pertama fokus pada proses, termasuk perencanaan, kerja keras, kemudian analisa, riset, evaluasi, koreksi, dan lain-lain, termasuk pengorbanan semuanya itu, termasuk dalam satunya adalah waiting, menunggu. Tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa 80% dari trading itu adalah kerja keras. Diingat, 20% diantaranya tadi adalah eksekusi saja. Eksekusinya buy sell-nya ini hanya 20%, tinggal 20% saja. Yang 80% kerja keras. 80% tadi dibagi menjadi dua, 40% diantaranya ada perencanaan, direncanakan, ya, kemudian penelitian, kemudian analisa, evaluasi, koreksi. Kemudian di sana komitmen dengan aturan trading kita. Ya, komit dengan aturan trading kita, komitmen dengan sistem trading kita. Baru yang 40% berikutnya ini waiting, menunggu. Menunggu apa tadi? Menunggu peluang yang sesuai dengan sistem trading kita. Bukan menunggu floating minusnya, tapi menunggu peluang yang sesuai dengan trading plan kita, sesuai dengan sistem trading kita. Sehingga ketika sudah kita menganggap ini sudah memenuhi syarat dan kriteria sistem trading kita, maka kita baru eksekusi di sana. Ya, karena itu kenapa ketika kita entry buy tidak butuh waktu lama. Mungkin teman-teman yang di grup IJ Trading tahu semuanya. Kalau kita entry, kita live entry buy, kita sampaikan hanya butuh beberapa menit saja. Ya, walaupun tidak semuanya, rata-rata hanya butuh beberapa menit sudah exit atau profit di sana. Dan ini kita lakukan bertahun-tahun, bukan 1 hari 2 hari. Bukan seperti yang teman-teman pikirkan. Ini perjalanan seperti ini panjang karena prosesnya yang kita lakukan panjang seperti ini. Bukan simsalabim, bukan hanya buy dan sell. Prosesnya panjang. Bahkan proses untuk mencari dan menemukan seperti ini, konsep trading kita perlu berdarah-darah dulu. Jadi jangan dianggap ketika buy sell, oh ini kok enak, oh ini paling faktor keberuntungan. Keberuntungan itu kalau 1-2 kali itu keberuntungan. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, aset sudah berkembang, diingat, kalau ada penambahan aset secara terus-menerus, maka itulah yang betul-betul sudah profesional, itulah yang betul-betul sudah konsisten di sana. Maka kalau ada orang trader yang mengatakan saya sudah profesional, saya sudah betul-betul konsisten di sini, maka dilihat di sana konsistensinya dari yang dihasilkan bagaimana, aset yang dihasilkan bagaimana, adakah penambahan di sana atau sebaliknya bangkrut. Nah, ini yang perlu dipahami semuanya. Kalau ada dia sudah bertahan lama konsisten di sana, maka akan ada penambahan aset secara terus-menerus di sana. Apakah harta, baik itu bergerak, tidak bergerak, atau tabungan, pasti. Nah, itu untuk mengetahui apakah dia itu betul-betul profesional atau tidak. Apakah dia betul-betul trader yang konsisten profit atau sebaliknya konsisten depo. Ya, karena
sudah memahami semuanya ini. Konsepnya sudah tahu semuanya. Yang dilakukan kerja kerasnya sudah di awal-awal begini. Bukan hanya buy dan sell semudah ngeklik buy dan sell. Karena eksekusi hanyalah 20% saja, tinggal sedikit saja. Maka tidak heran kalau kita buy dalam hitungan menit, hitungan detik, bahkan selesai. Karena kita betul-betul menunggu keakuratan yang tinggi. Keakuratan yang tinggi dari mana mengukur? Tentu dari sistem trading yang sudah kita bangun. Ya, ini tolong difahami, jadi biar mindset kita betul-betul lurus di sana. Karena mindset yang salah akan menghasilkan trading kita menjadi berantakan. Oke, selanjut yang kedua tadi, mindset trading yang kedua, jangan menjadi peramal ya di market. Jangan sok-sokan kita meramal nanti sampai di sini dengan angka-angka yang betul-betul panjang, dengan area-area yang betul-betul detail. Ya, market bukan punya nenek dan moyang kita. Ya, market bukan punya kakek dan nenek kita. Market ini milik seluruh dunia. Dia digerakkan oleh permintaan dan penawar di sana. Ya, tidak bisa kita sok-sokan menjadi peramal yang hebat di sana. Di dalam market tidak ada yang pasti. Diingat, di dalam market tidak ada yang pasti. Satu yang pasti adalah kerugian. Ya, satu, tidak ada yang pasti dalam market. Yang pasti adalah kerugian. Diingat, kalau teman-teman sudah bisa memahami konsep dan mindset trading ini, maka saya yakin pola berpikir nanti akan berbeda, cara tradingnya akan berbeda, dan tentu hasilnya juga akan berbeda. Fahami semuanya, bagaimana mindset trading yang kita sampaikan ini. Ini betul-betul berdasarkan ilmu dan pengalaman, bukan hanya kaleng-kaleng. Baik, kita lanjut dulu. Masih di yang kedua tadi. Jangan menjadi peramal. Ya, jangan menjadi peramal dalam trading forex karena tidak ada yang pasti di dalam trading. Tadi yang pasti satu adalah kerugian. Ya. Karena itu hal yang paling penting ya, bukan kita takut dengan rugi, hal yang paling penting adalah mengontrol resiko kita, resiko kerugian kita. Ya, hal paling penting di dalam market adalah mengontrol resiko kerugian kita. Bagaimana caranya mengontrol resiko kerugian kita? Tentu harus memahami yang namanya money management dan risk management. Ya. Mengenai money management dan risk management kita sudah bahas di video sebelumnya, sudah dibahas panjang lebar di sana dan sering ditanyakan. Sebenarnya sudah kita sering berikan jawaban. Cuma teman-teman tidak mau mempraktekkan. Ingat, mempraktekkan di sini adalah dengan akun demo, bukan akun yang real. Di akun demo itulah kita dilatih, kita menguasai skill kita sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan gaya kita. Pastikan teknik yang kita gunakan sudah betul-betul cocok dan tepat. Baru kita nanti gunakan real account. Sebelum itu tercapai, sebelum kita memahami teknik yang kita gunakan itu, maka saya pastikan kalau memaksa dengan menggunakan real account akan hancur di tengah jalan. Bukan menjadi doa, tetapi hanya memberikan peringatan buat teman-teman semuanya biar betul-betul belajar dengan baik, betul-betul melatih skill dengan baik. Karena trading penuh dengan permainan logika sekali lagi. Berikutnya yang ketiga, buat sesuatu yang rumit menjadi simple. Buat sesuatu yang rumit menjadi
simple. Di dalam trading ini kalau kita lihat banyak sekali memberikan teknik-teknik analisa yang menurut saya ruwet dan terlalu panjang. Mungkin dengan indikator ini, indikator itu, dan sebagainya. Banyak sekali. Bahkan saya melihat ada yang juga yang menggunakan indikator yang sangat-sangat luar biasa sekali banyaknya. Bahkan saya melihat saja menjadi pusing. Ya, maka untuk kita bisa lebih menyederhanakan, lebih enak, dan tentu akan lebih mempermudah kerja kita, buatlah sesuatu yang rumit itu menjadi simple. Jangan dipersulit. Itu kenapa slogannya Wijaya Trading, trading itu mudah, trading itu sederhana, profit itu mudah. Karena yang sulit, yang rumit itu kita mudahkan, kita simpelkan. Apakah bisa? Sangat bisa. Tentu dari prosesnya tadi yang kita sampaikan di awal tadi, ada perencanaan, ada persiapan, ada analisa, kemudian ada riset, ada evaluasi, ada koreksi, ada terus belajar untuk memperbaiki dan belajar untuk hal-hal yang baru. Maka sangat masuk akal kalau kita menggunakan teknik-teknik yang simple ini. Ya, apa teknik yang simpelnya kita gunakan? Yang pertama, jangan lupa perhatikan saja tren. Ya, fokus di sana. Bagaimana trennya? Yang kedua, lihatlah support dan resisten. Yang ketiga, perhatikan price actionnya. Yang keempat adalah perhatikan juga probabilitas pergerakan harga. Ingat, jangan menjadi peramal, tetapi dengan perhitungan. Yang paling utama, jangan melawan tren besar. Kemudian diingat di sana ada titik, ada garis yang namanya sub resisten. Apalagi ketika kita trading di emas, pasangan gold itu dia selalu setia pada support dan resisten, akan lebih enak. Kemudian price actionnya, pergerakan marketnya bagaimana, candlesticknya bagaimana, pola yang terbentuk di sana seperti apa, maka perhatikan di sana. Kalau kita bisa memahami semuanya ini, saya pastikan akan ketemu nanti titik kemudahannya. Kalau kita hanya berkutat pada indikator yang banyak, makin banyak akan semakin bingung. Semakin bingung karena indikator ini melawan, indikator yang ini satu arah. Sehingga berbagai indikator ini terkadang bertolak belakang. Maka akan timbul kesulitan kita mengambil kesimpulan di sana. Karena itu buatlah yang mudah, buatlah yang simple dengan memahami empat ini. Yang keempat dari mindset trading yang keempat adalah jangan lupa untuk bisa mendapatkan semuanya itu, untuk bisa memenuhi semua yang saya sampaikan tadi, tidak bisa satu malam. Maka dia butuh waktu untuk proses itu. Diingat, butuh waktu untuk proses itu. Jangan terburu-buru ketika belum menguasai, jangan terburu-buru ketika masih latihan saja masih rugi. Kalau ketika sudah nanti menguasai, ketika sudah memahami semuanya, tekniknya, strateginya, kemudian sistemnya sudah kita kuasai dan itu sudah kita lakukan dengan baik, maka bisa dengan real di sana. Ya, untuk keluarga Wijaya Trading nanti untuk real begini bisa konsultasi dulu, minimal akan saya berikan rekomendasi apakah ini akan bisa atau tidak, ataukah mampu atau belum, nanti saya bisa mengetahui dari gaya tradingnya. Kalau terlalu ambisi, terlalu terburu-buru, pasti kelihatan dari cara entry-nya nanti. Oke, ini adalah bagian dari mindset trading yang tepat, yang benar, sehingga bisa menghasilkan trader-trader yang profesional nantinya. Bisa menjadi trader yang bisa profit konsisten setiap hari. Kemudian yang pertama tadi ada fokus tadi, fokus di proses itu banyak sekali ya yang harus kita lakukan, termasuk kerja keras, persiapan dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan materi yang kita sampaikan bisa memberikan masukan buat teman-teman semuanya, khususnya yang baru masuk di dunia trading. Sebelum memahami semuanya, jangan memaksa diri menghabiskan ratusan bahkan ribuan dolar untuk
mengorbankan modal kita. Pelajari dengan baik, tanyakan pada orang yang berpengalaman, kalau perlu belajar banyak di sana. Kalau sudah bisa betul menguasai, baru menggunakan real account. Mudah-mudahan sukses teman-teman semuanya. Mudah-mudahan berhasil dunia trading. Selamat menjalankan kerja setiap hari, khususnya pada pagi ini. Dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.